nama Haryang Banga. Sementara Dewi Naganingrum masih mengandung anaknya lebih lama. Ketakutan menyelubungi hati Prabu Barma Wijaya, terlebih saat bayi Dewi Naganingrum dengan ajaibnya berbicara ketika masih dalam kandungan. Bayi itu meramalkan akan runtuhnya kekuasaan Prabu Barma Wijaya akibat kelicikan diri dan ingkar akan janji yang telah ia buat. Kemudian Prabu Barma Wijaya bersekongkol dengan Dewi Pangrenyep untuk menghabisi Dewi Naganingrum dan bayinya. Ia menjanjikan Haryang Banga, anak Dewi Pangrenyep, akan diberikan posisi sebagai penerus Raja Galuh. Taktik jahat pun dijalankan ketika bayi Dewi Naganingrum lahir. Bayi itu segera ditukar dengan seekor anak anjing. Sedangkan sang bayi asli dihanyutkan dalam sebuah keranjang ke sungai Citandui. Dewi Naganingrum dituduh melahirkan makhluk kutukan dan dijatuhi hukuman mati. Tetapi tak semua hati di istana telah mati. Seorang punggawa setia kerajaan bernama Ki Batara Lengser menolak menjadi algojo di atas kebohongan. Alih-alih membawa sang permaisuri ke hutan untuk dieksekusi, ia justru membebaskannya. Ki Batara Lengser kembali ke istana, melaporkan telah menunaikan tugas menghabisi permaisuri dengan darah palsu di tangannya. Sementara itu, keranjang bambu yang mengapung di sungai ditemukan oleh sepasang suami istri tua di tepian desa Geger Sunten. Bayi itu dirawat dalam kesederhanaan dan tumbuh menjadi pemuda gagah dan kuat bernama Ciung Wanara. Tak seorang pun mengetahui bahwa darah kerajaan Galuh sejatinya mengalir dalam nadinya. Suatu hari saat berburu, hujan deras memaksanya berteduh di sebuah gua. Di dalamnya seekor naga sakti bernama Naga Wiru mengerami sebuah telur bercorak aneh. Naga itu tidak menyerang, justru mengizinkan Ciung Wanara untuk bermalam. Keesokan paginya, naga itu lenyap, meninggalkan telur yang kemudian menetas menjadi seekor anak ayam. Sejak saat itu, anak ayam tumbuh bersama Ciung Wanara, menjadi ayam jago tangguh tak terkalahkan. Takdir pun memanggilnya kembali ke wilayah kerajaan Galuh dengan membawa ayam kesayangannya. Ketika itu kerajaan sedang mengadakan pesta sabung ayam besar-besaran. Sang Raja Galuh, Prabu Barma Wijaya, diketahui gemar bermain hiburan sabung ayam. Ia menantang siapapun yang mampu mengalahkan ayam andalannya dengan imbalan apa saja. Ciung Wanara dengan berani menerima tantangan raja dan memberikan syarat jika ia menang. Ia meminta setengah wilayah kerajaan Galuh. Ayam Ciung Wanara tampak berukuran lebih kecil, menantang ayam raja yang bertubuh besar. Pertarungan berlangsung sengit. Ayam milik Ciung Wanara bergerak lincah dan mematikan. Dalam sekejap, ayam raja tumbang. Janji harus ditepati. Akhirnya, setengah kerajaan Galuh diserahkan ke tangan pemuda yang tak diketahui asal-usulnya itu. Di istana, Ciung Wanara bertemu Ki Batara Lengser. Ia membuka tabir cerita masa lalu tentang bayi yang dihanyutkan, tentang ibu yang difitnah, tentang pengkhianatan Prabu Barma Wijaya dan Dewi Pangrenyep. Darah muda bergolak. Ciung Wanara menuntut keadilan. Dewi Pangrenyep dipenjarakan. Namun putranya Haryang Banga yang tak lain kakaknya sendiri menyusun perlawanan. Perang saudara tak terelakkan. Ilmu, kanuragan, dan kesaktian keduanya seimbang. Bumi bergetar oleh benturan tinju dan pusaka serta amarah yang menggelapkan pikiran kakak beradik ini. Di puncak pertempuran, tiba-tiba hadir dua sosok agung kerajaan Galuh. Mereka adalah Sang Prabu Permana Dikusuma dan Dewi Naganingrum.
Waktu seakan berhenti. Sang ayah melarang pertumpahan darah antara saudara. Kebenaran akhirnya diungkapkan di hadapan langit dan bumi. Keputusan pun diambil. Ciung Wanara memerintah kerajaan Sunda Galuh Pakuan dengan adil dan bijaksana, mengembalikan marwah kerajaan. Sementara Haryang Banga berangkat ke timur Pulau Jawa, membuka lembaran sejarah baru yang kelak dipercaya menjadi leluhur banyak kerajaan Jawa. Legenda Ciung Wanara bukan sekedar kisah perebutan tahta. Ia adalah cermin tentang keserakahan, pengkhianatan, dan kekuatan takdir yang tak dapat dibungkam. Hingga kini, nama Ciung Wanara tetap bergaung sebagai simbol bahwa kebenaran tetap kebenaran. Betapapun ia dihanyutkan, pada akhirnya akan kembali ke permukaan. Misteri penunggu Waduk Saguling Bandung. Waduk merupakan tempat yang memiliki hamparan air luas yang tampak tenang dari kejauhan. Sebuah waduk tercipta bukan hanya dari bendungan dan aliran sungai, tetapi juga dari sejarah panjang yang mengubah wajah sebuah wilayah. Waduk Saguling yang berada di kawasan Bandung menjadi contoh saksi bagaimana lembah dan perkampungan lama perlahan menghilang di bawah genangan air demi pembangunan. Seiring waktu, tempat ini bukan hanya dikenal sebagai sumber untuk berbagai kebutuhan dan irigasi, tetapi juga sebagai lokasi yang menyimpan kisah misteri. Waduk Saguling dikenal sebagai salah satu destinasi wisata populer di Provinsi Jawa Barat yang menawarkan panorama alam memukau, hamparan air luas, perbukitan hijau, hingga suasana senja yang begitu tenang. Namun, di balik pesonanya yang memikat wisatawan, tersimpan cerita-cerita lama yang berkembang di tengah masyarakat. Bagi sebagian orang, kisah tentang mitos Waduk Saguling hanyalah dongeng turun-temurun yang lahir dari imajinasi. Tetapi bagi yang lain, tempat ini dipercaya memiliki aura berbeda, terutama ketika suasana mulai sepi dan kabut tipis menyelimuti permukaan airnya. Mitos paling populer yang terus dibicarakan adalah tentang adanya penunggu gaib di kawasan perairan tersebut. Warga sekitar meyakini bahwa Waduk Saguling tidak pernah benar-benar kosong. Ada makhluk halus atau entitas tak kasat mata yang menghuni dan menjaga wilayah itu. Beberapa cerita menyebutkan penampakan bayangan di atas air. Sementara yang lain mengaku merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat saat berada terlalu lama di tepi waduk. Konon, makhluk-makhluk tak kasat mata itu bukan hanya berada di tepian, tetapi juga bersemayam jauh di dasar Waduk Saguling yang dalam dan sunyi. Air yang tampak tenang di permukaan dipercaya menyimpan kehidupan lain di bawahnya. Warga sekitar meyakini bahwa keberadaan mereka bukan untuk menakut-nakuti, melainkan menjaga keseimbangan. Seolah waduk itu memiliki aturan tak tertulis yang harus dihormati siapapun yang datang. Cerita turun-temurun menyebutkan siapa saja yang bersikap sembrono, berenang terlalu jauh ke tengah, menantang dengan ucapan sembarangan atau bersikap tidak sopan. Ada kisah tentang perenang yang tiba-tiba merasa ditarik dari bawah, hingga suara aneh yang muncul saat seorang berbicara tak pantas di tepi air. Bagi sebagian orang, mungkin ini sekedar mitos. Namun bagi masyarakat sekitar, itu adalah pengingat bahwa Waduk Saguling bukan hanya tempat wisata, melainkan wilayah yang harus dijaga sikap dan tata krama. Sejumlah warga di sekitar Waduk Saguling mengaku pernah kehilangan anggota keluarga secara misterius, terutama mereka yang beraktivitas hingga larut malam di tepian waduk.
Ada yang berpamitan untuk memancing, ada pula yang sekedar duduk menikmati angin malam. Namun tiba-tiba saja kehilangan jejak dan tak pernah kembali. Peristiwa-peristiwa itulah yang kemudian melahirkan berbagai cerita tentang kekuatan tak terlihat yang diyakini menghuni kawasan tersebut. Meski sebagian orang menganggapnya sebagai kecelakaan semata, kisah-kisah itu tetap hidup dalam ingatan masyarakat dan menjadi bagian dari bayang-bayang misteri Waduk Saguling. Karena itulah para orang tua di desa-desa sekitar kerap mengingatkan, bahkan melarang anak-anak mereka bermain di sekitar waduk tersebut, terlebih saat senja mulai turun. Larangan itu bukan hanya demi keselamatan dari bahaya arus dan kedalaman waduk, tetapi juga untuk menghindari gangguan dari penghuni tak kasat mata yang dipercaya menjaga wilayah tersebut. Tersimpan pula kisah lain yang sudah lama beredar di tengah masyarakat tentang keberadaan sebuah pasar yang konon muncul di waktu-waktu tertentu. Cerita ini menjadi salah satu legenda paling melekat dan membuat suasana waduk